udah plan A, B, C, tiba-tiba ada pandemi, ada COVID-19 dan Ibu Iin salah satu yang bisa dibilang kehilangan orang yang paling berarti. Kehilangan orang tercinta juga di tahun 2020, partner kerja juga, jadi seorang suami, seorang partner juga yang menemani sehari-harinya dari Ibu Iin, yaitu Bapak Haryanto Marta. Turut berduka cita Ibu Iin. Nah, tapi sebenarnya di sini kalau misalnya aku lihat tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, sebenarnya aku malah jadi terinspirasi. Gimana melihat Ibu Iin di sini hari ini bersama kita dengan senyum, dengan energi yang sangat luar biasa, dengan benar-benar banyak banget yang mau dibagikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Apa yang menjadi motivasi Ibu juga saat ini? Terima kasih ya, Ani ya. Pada kesempatan ini yang pertama-tama izinkan saya untuk berterima kasih kepada Tuhanku, Tuhan Yesus memberikan kesempatan saya dan keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada manajemen, Pak Jos, Bu Gina, dan seluruh tim manajemen Denny dan Inga. Thank you Denny dan Inga atas bimbingannya selama ini. Juga saya ingin ucapkan kepada suami saya tercinta, Papi, thank you bersama saya. Selama ini saya pasti bisa. Dan juga kepada anak-anakku, Kevin dan Vincent, thank you udah support Mami. Mami pasti bisa. Yang luar biasa, Allianz adalah company yang paling punya empati dan punya persaudaraan. Jadi di Allianz itu kita bukan partner kerja, tapi kita adalah saudara. Itu yang sangat saya rasakan supportnya kepada diri saya. Motivasi awal kami berkarir di bisnis ini adalah saya yang mau terjun ke dalam bisnis ini. Suami saya sebelumnya adalah pengusaha. Jadi kita punya dua company, main di cabling system. Singkat cerita saya ketemu dengan leader saya dan waktu itu langsung sign. Jadi saya lihat pasangan suami istri, wah ideal banget gitu. Dan akhirnya kita join berjalan dengan waktu. Puji syukur banget di bisnis asuransi seperti Pak Imam katakan bahwa bukan hanya uang. Misi kita ada 3 misi. Misi pertama kita bantu calon nasabah. Ingat, semua orang pasti yang namanya meninggal. Seperti yang saya dapat. Saya tidak pernah menyangka suami saya di saat ziarah ke Israel terjadi kecelakaan dan meninggal seketika. Jadi dia tidak pernah sakit. Jadi teman-teman semua juga harus sadari hidup itu kita tidak pernah menyangka, tidak pernah sesuai dengan pesanan. Jadi namanya asuransi itu saya rasa seluruh masyarakat Indonesia kalau mau kehidupan yang makmur mereka harus punya misi bantu calon nasabah. Kedua, dengan bantu calon nasabah engkoknya bawa datang, jadi komisi bawa datang. Ketiga, kita bantu tim yang ada di grup kita karena dengan tujuan itu, sehingga waktu kita ke nasabah pun kita dengan PD. Kenapa? Karena kita membantu mereka. Kita bukan meminta uang atau mencari keuntungan dari mereka, tapi kepada setiap keluarga kita bantu mereka. Dengan asuransi itu sendiri, saya sendiri sudah merasakan manfaat dari asuransi itu sendiri. Bukan hanya itu, legasinya. Bayangkan nggak Mbak Rani? Kalau misalnya suami saya masih pengusaha, saat ini dia meninggal, saya belum tentu bisa melanjutkan. Puji syukur banget saya ada di asuransi khususnya di Allianz. Karena apa? Hanya Allianz yang memastikan bahwa setiap nama legasi itu jatuh kepada pasangan atau anaknya. Itu udah ada pasalnya dan saya bersyukur saya ada sebagai keluarga besar ASN. Sangat bersyukur banget. Tapi di sini tuh adalah kita diajak semuanya untuk berpikir lagi lebih luas. Kalau asuransi ini adalah sebuah kebutuhan bagi kita semua, justru sebagai salah satu bentuk juga sayang kita kepada keluarga, asuransi ini sangat dibutuhkan dan sudah dibuktikan langsung oleh Ibu Iin yang sampai sekarang bisa tetap keep strong, tetap bisa bertahan, tetap bisa terus berprestasi di Allianz juga. Kita kasih tepuk tangan semuanya buat Ibu Iin yang ada di sini. Kita doain semoga Ibu Iin sehat terus, semangat terus,
dan juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang di luar sana. Ini tadi Ibu Iin, sekarang di samping aku sudah ada Ibu Ica yang juga tidak kalah menginspirasi tentu saja. Mana pengalaman yang cukup banyak di selling and recruiting itu bisa berdampak sangat besar dalam proses tim development, Bu Ica. Oke, saya punya karir, saya punya bisnis konvensional sebelum saya terjun di bisnis ini gitu ya. Ada di satu titik saat itu saya melihat kok saya melakukan 25 tahun gitu ya berkarir dan punya bisnis kayaknya nguntungin diri sendiri gitu. Ya, itu ada di satu titik waktu itu saya berpikir seperti itu dan merasakan seperti itu. Dalam Tuhan, saya melihat ada satu momen saya melihat bisnis plan-nya di Allianz gitu ya. Saya melihat pada saat itu waktu saya melihat bisnis plan-nya, saya lihat kalau ini dilakukan oleh banyak orang, ini pasti banyak membantu banyak orang juga gitu ya kalau dia paham nih bisnis plan itu. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu ya. Jadi singkat cerita saya bergabung, memang semua orang pasti butuh uang ya. Cuman saya lebih ke bagaimana banyak orang yang mendapatkan itu gitu, nggak hanya saya sendiri gitu. Itu ide awalnya ya, ide pemikiran saya di awal gitu. Jadi karena saya punya tujuannya itu, saya udah bosen gitu ya kerja keras untuk diri sendiri dan keluarga. Saatnya saya bisa memberikan sesuatu untuk ke banyak orang di luar keluarga saya gitu. Nah disitulah saya memutuskan dengan bisnis plan yang diberikan bisnis sistem yang ada di Allianz, saya pikir ini sempurna gitu ya. Jadi itu udah perjalanan lah, memang udah garisnya kayak takdirnya seperti itu. Tentunya kalau saya juga bukan orang asuransi tadinya, benar-benar nggak ada background asuransi, jadi saya perlu belajar mengenai asuransi dan saya belajar cepat. Jadi setahun 2 tahun pertama yang saya lakukan dari awal saya join itu memang selling recruiting gitu ya. Saya tahu sekali insurance itu semua orang butuh insurance. Cuman banyak orang yang tidak paham apa itu asuransi. Oh, belum sadar. Belum sadar karena mereka belum paham. Iya. Ya kan? Apa itu proteksi gitu. Yang mereka banyak masyarakat berpikir kalau saya punya asuransi saya harus keluarin duit. Tapi sebenarnya yang mereka tidak memahami adalah iuran yang dia kasih untuk memproteksi diri dia itu banyak membantu banyak orang. Ya. Sekarang banyak COVID terjadi, orang masuk rumah sakit, dibayarin asuransi. Kok perusahaan asuransi bisa bayar? Ya karena dari iuran-iuran yang didapetin dari orang-orang yang sehat yang ikut juga asuransi gitu. Di situ aja basisnya udah tolong menolong, ya. Nah itu secara ininya untuk kita mereka menjadi memiliki proteksi itu. Saya 2 tahun pertama kerjanya memang hanya selling recruit. Kenapa? Bukan semata-mata pengen. Kalau income di asuransi itu udahlah, ya kalau income di asuransi itu percepatannya luar biasa. Cuma bukan hanya itu, moralnya adalah saya melakukan 2 tahun itu karena saya butuh banyak partner yang menjadi perpanjangan mulut, gak saya sendiri. Ya, jadi kalau saya punya banyak partner, saya punya banyak tim yang besar, mereka bisa berbicara ke banyak keluarganya mereka, ke sahabat-sahabat mereka, ke lingkungan mereka, itu yang membuat misi saya membantu gitu ya, ini misi besar saya ya, membantu masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk memiliki sustainable economy for society itu bisa terwujud. Gitu ya. Ekonomi gotong royong. Iya. Sekarang kita lihat di daerah. Asuransi bukan hanya milik orang-orang yang punya uang. Ya, asuransi bisa dengan 2,5 juta setahun atau 300.000 per bulan. Ya, kalau orang kaya udahlah, itu sih ditambah kaya kalau dia punya asuransi gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang tidak kemampuannya misalnya menengah atau ke bawah, kalau kita tidak jamah mereka, gimana kehidupan generasi seterusnya gitu, anak-anaknya mereka gitu. Kalau terjadi risiko terhadap orang tuanya, apakah keluarga ini bisa meneruskan secara ekonominya? Mungkin satu dulu nih Mbak Rani. Boleh. Antara kita dengan semua tim kita, partner bisnis kita, perlu punya
visi dan misi yang sama. Nah, itu dia kuncinya. Visi dan misi yang sama juga harus bareng-bareng supaya jalannya enak. Kalau ada problem bisa dibicarain dengan enak juga dan terus sama ya. Betul, Mbak. Menuju ke suatu tujuan yang bareng-bareng juga. Ih, ya ampun. Strong women yang satu ini benar-benar kuat sekali, luar biasa speaker kita. Dan ini yang terakhir nih. Yang terakhir ini juga cukup unik nih. Karena sebenarnya Bapak Handi Eswiguna ini juga sama seperti Bu Ica ya sebenarnya. Tidak punya background asuransi sama sekali. Dan seorang entrepreneur juga di bidang F&B, betul ya? Betul. Nah itu dia, tapi kok tiba-tiba 2 tahun ini 2018 memutuskan untuk bergabung di asuransi. Nah itu boleh coba di-sharing ke teman-teman yang ada di rumah. Gimana sih membuat orang-orang yang ragu gitu awalnya, kan udah punya pekerjaan yang settle, kan udah punya enak lah semuanya. Tapi kok akhirnya mau gitu bergabung ke asuransi dan akhirnya juga melejit karirnya di sini. Boleh di-sharing nih Pak Andi. Iya, iya. Oke, sebelum saya sharing, izinkan saya berterima kasih dulu buat Tuhan saya ya Yesus Kristus yang udah panggil saya di bisnis ini. Tuhan punya cara yang unik sebenarnya memanggil saya dalam bisnis ini. Nanti saya akan cerita. Dan saya berterima kasih buat leader besar Koden dan Ciinge, thank you. Lalu singkat cerita dia diundang sebagai pembicara dan dia menjadi pembicara waktu itu dengan temanya adalah financial. Jadi mengajarkan anak-anak untuk menabung. Dan itu saya mengajarkan anak-anak itu gratis. Satu, saya langsung tertarik pada misi mulia. Lalu itu misi mulia yang diajarkan. Ada misi mulia bantu nasabah, bantu diri sendiri dan bantu partner. Yang kedua, ini yang menjadi saya langsung sign, yaitu adalah percepatan income. Karena saya sebagai pengusaha, tentunya income yang saya lakukan 10 tahun itu jauh dibanding yang saya lihat di situ. Dan modalnya nggak ada di bisnis ini, tidak ada kalau saya bilang. Kalau kalau dokter Gita selalu bilang apa? Itu adalah izin usaha. Surat izin usaha yang saya rasa murah lah, cuma sekitar 353.000. Sedangkan yang dihasilkan jauh di batas yang lebih tinggi lagi. Dan saya percaya ketika saya sign itu, Tuhan yang panggil saya. Bukan saya yang mau, tapi Tuhan yang panggil saya dengan segala macam caranya dia. Siapa sih yang mau asuransi? Nggak ada yang mau tentunya. Kalau ditanya anak-anak nih, cita-citanya apa? Dokter, pilot, ya kan? Iya. Bidan, atau yang lain. Tapi kalau ditanya anak saya aja, nggak mau. Waktu sebelum saya gabung. Tapi kalau sekarang saya tanya anak saya, mau jadi apa? Kayak papi, mami. Mantap. Jadi agen asuransi. Langsung menginspirasi anak-anak sendiri. Yes, nah itu uniknya. Nah, jadi berjalannya waktu dan thank you buat leader direct saya yang udah jelasin saya dan ajak saya di bisnis ini. Ya, kalau tanpa kalian yang ajak saya nggak akan melihat ada paradigma yang lebih luas, lebih jauh dibanding dunia usaha konvensional yang saya jalanin. Wow. Itu yang luar biasa. Jadi mau cari apa lagi di bisnis ini gitu loh. Banyak mimpi-mimpi juga yang dulu saya nggak capai. Contohnya renovasi rumah. Saya renovasi rumah, kalau saya di bisnis konvensional, saya mesti tabung dan itu benar-benar nggak bisa ganggu cash flow saya. Tapi di sini saya mau renovasi rumah. Ya waktu itu ada slide, waktu saya itu ada satu kata-kata yang saya ingat, mau bangun rumah yang sesuai yang kita impikan, yaitu di bisnis ini. Saya waktu bangun rumah, apa yang saya mau desain sesuai dengan yang saya mau, bukan sesuai dengan uang saya, gitu. Dan dalam 1 tahun di 2020 ini, saat pandemi, saya bisa lakukan yang namanya renovasi rumah, lalu beli mobil impian saya. Ih, kita kasih tepuk tangan. Jadi memang fokus-fokusnya itu. Iya. Nah, aku jadi pengen punya pertanyaan singkat aja kepada 4 narasumber yang ada di sini. Boleh dijawab 2 kalimat saja. Waduh, apa nih 2 kalimat susah nih kayaknya nih. Aku pengen tanya apa arti dari perjuangan dan juga bangkit dari keterpurukan bagi keempat narasumber yang ada di sini. Tapi cuma 2 kalimat aja. Jangan pernah mundur dari proses. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Aduh, jangan pernah mundur dari proses. Kalau buat Bu Iin, Hidup ini hanya sekali, maka lakukan yang terbaik.
Lakukan yang terbaik dan lakukan start it right, do it now. Artinya lakukan dengan benar dan lakukan sekarang, bukan besok-besok. Aduh, beneran rinding loh. Kalau kita mau maju, mari lakukan dengan benar dan lakukan sekarang. Iya. Harus sekarang. Kalau dari Bu Ica, Saya bilang selama pandemi ya khususnya ya, tapi sebelumnya gue sering ngomong juga sih, tapi khususnya di pandemi ini saya bilang mereka gini, hidup itu bukan untuk dipertahankan, tapi diperjuangkan. aduh, Gue 2 kalimat tuh ya. Itu berapa kalimat, Mas? Udah banyak. semua orang harus berjuang untuk meraih mimpinya masing-masing. Betul. Tuh, dicatat lagi teman-teman di rumah. Terakhir, kalau dari Pak Handi, apa nih menurut kamu, menurut Pak Handi sendiri, bangkit dari keterpurukan dan arti sebuah perjuangan? Finish what you already started, because we are the hope of Indonesia. Aduh, ini juga lagi. Finish what you already started. Yes. Because we are hope for Indonesia. Yeah. Kita adalah harapan. Jadi ini memotivasi orang juga di rumah kalau misalnya merasa apa sih kebiasaan saya, apa sih yang bisa saya lakuin with Indonesia. Banyak banget sebenarnya bisa kita lakuin untuk diri sendiri. Setiap orang punya potensinya masing-masing. Yang harus kita lakuin adalah bergerak, do it now, do it right, lakukan sekarang. Jangan pernah melupakan proses, harus berjuang. Dan kita adalah harapan untuk Indonesia. Yeah. Wow, kita kasih tepuk tangan buat narasumber kita karena di sini empat-empatnya luar biasa. Terima kasih sekali Pak Briman, untuk Bu Iin, untuk Bu Ica, untuk Pak Handi. Terima kasih sekali. Sehat-sehat terus, sukses terus tahun-tahun ke depannya. Kalau boleh Rani highlight lagi, kita semua harus berjuang bersama-sama, kita semua harus fokus, kita semua harus punya tujuan, dan itu tadi, jangan pernah melupakan proses. Iya. Jadi sifat mudah menyerah, coret, ya kan? Kalau misalnya iri-irian kayak gitu, coret. Pokoknya anak muda, apalagi yang muda itu semuanya harus semangat, harus terus mau berjuang bagi diri sendiri maupun untuk keluarga tercinta kita. Dan akhir kata, inilah roda penerus Alliance dan penerus Indonesia, ASN Millennials. Hai, saya Rahma. Semoga teman-teman semua yang ada di rumah dan lagi nonton acara ini semuanya sehat-sehat terus ya. Karena kita tahu masa pandemi ini kita semua harus tetap jaga kesehatan dan selalu fit gitu. Di ASN tuh ada sesuatu hal yang baru yang kita mau share ke teman-teman semua. Kita sekarang udah punya namanya Business Development for Millennials. Karena kita tahu di ASN sendiri milenial kita itu udah lebih dari 50%. Jadi teman-teman yang milenial itu suka kadang-kadang tuh ya, pengen deh punya komunitas di Alliance, punya deh sesuatu hal yang memang ini platformnya untuk milenial. That's the first one. The second one, kita bikin workshop or seminar yang memang fokus untuk milenial aja. Jadi guys, kita, you and I gitu, kita punya satu platform sendiri untuk kita teman-teman semua para milenial ASN Alliance. Tentunya para milenial yang nanti bisa bergabung untuk komunitas dan acara-acara kita nanti adalah para milenial yang punya good performance. That's the first one. The second one, teman-teman juga harus punya value tentunya. Value inilah yang perlu kita tanamkan untuk diri kita. Tapi kita in and mind adalah kita itu harus punya satu, integrity. That's the first one. The second one itu kita harus punya trustworthy. Yang ketiga, you should respect yourself. Nah, salah satu di Alliance yang udah kita jalanin saat ini adalah life changer. Jadi, teman-teman semua, be prepare yourself. So, because you are the millennials and you are important for us, so we are the future of Alliance. See you! Masa pandemi COVID-19 gak bikin gue sebagai life changer dan teman-teman gue patah semangat untuk tetap ngejalanin bisnis dan harus beradaptasi di era new normal. Melalui portal Life Changer, memberi kamu kemudahan untuk memulai bisnis dan memberikan proteksi ke banyak orang. Ini Kevin, lulusan kulineri, punya passion memasak, dan wujudin impiannya jadi chef di resto sendiri. Kalau ini Wi Aditya, businessman yang juga family man banget, karena bagi dia, keluarga tetap yang nomor satu. Yang ini namanya Nixon King, jago banget ngidupin suasana, karena dia selalu pengen ngasih positive vibe ke sekitarnya. Kalau ada dia
dijamin gak bakal boring. Kalau Nadia Mikaela ini, cewek sukses lulusan Legal Counsel Law School yang gak mau sukses sendirian dan selalu motivasi orang lain buat sukses bareng dia. Gue Kelvin, sama suksesnya kayak mereka. Dan gue bangga bisa punya income sendiri sejak kuliah semester 4 dan sampai sekarang bisa bahagiain keluarga gue. Buka website Allianz, pilih halaman cari agen. Di sini, kamu bisa memilih agen sesuai usia, gender, dan lokasi. Ada juga pilihan untuk prospek atau calon nasabah untuk gabung menjadi agen Allianz Life Changer. Setelah itu, kamu bisa pilih halaman prospek untuk melihat data prospek yang berminat dengan kita. Di sini, kamu bisa ngecek info detail prospek dan mengubah status calon prospek menjadi di follow up. Profil Life Changer kamu juga bisa ditambahkan di sosial media. Prospek atau calon nasabah dapat memilih agen Life Changer yang tampil. Bisa lihat foto atau nama agen yang ada di sana. Sistem akan menampilkan daftar list agen Life Changer yang sesuai dengan preferensi dari prospek atau calon nasabah. Kebuktikan kalau Allianz Life Changer memudahkan kalian untuk bisa sukses di usia muda. Ayo, join di Allianz Life Changer sekarang! Satu dekade merupakan awal lahirnya ASN di tahun 2011 dengan sistem yang handal dan terpercaya yang bisa diwariskan dan hanya ada di Allianz. Bisnis sistem yang ASN yang handal dengan didukung training yang intensif, menciptakan para bisnis partner yang profesional dan menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan untuk siapapun yang ingin menjadi pebisnis. Peluang bisnis ini rupanya juga semakin dilirik oleh para anak muda kaum milenial dan dengan berbagai latar belakang pendidikan yang punya aspirasi, motivasi